Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Ratna Trihari dan teman-teman dari kelas MJ 607, Metode Penelitian Manajemen Universitas Cyber Asia. Perkenalkan, nama saya Devis Dona Zulfa akan membahas tentang proposal penelitian saya yang berjudul tentang analisis pengaruh ROA, DER, dan EPS terhadap harga saham dengan BI rate sebagai variabel moderasi pada Bank KBMI 4, BBCA, BMRI, BBNI, BBRI di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025. Hal yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai latar belakang, yaitu paradoks valuasi fundamental kuat harga saham berfluktuasi, di mana BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI adalah bank-bank terbesar Indonesia, tergabung dalam kelompok KBMI 4 dengan modal inti di atas 70 triliun rupiah, menguasai tentunya lebih dari 60% total aset perbankan nasional. Secara fundamental, empat bank ini adalah institusi terkuat di sistem keuangan kita. Namun terjadi seperti di grafik, itu harga sahamnya berbicara lain. BBRI misalnya mengalami koreksi hampir 40% hanya dalam 6 kuartal, meskipun fundamentalnya tetap terjaga. BBNI juga mengalami swing price hingga 157% selama periode penelitian. Volatilitas ini terjadi bukan pada perusahaan sembarangan, namun pada pilar sistem keuangan nasional. Jika fundamentalnya kuat, mengapa harga saham bisa berfluktuasi sedramatis ini? Apa indikator fundamental seperti ROA, DER, dan EPS memang cukup untuk menjelaskan pergerakan harga saham, atau ada faktor lain yang mengubah kekuatan hubungan tersebut? Lanjut lagi di latar belakang yang selanjutnya ada di ROA, DER, dan EPS adalah indikator fundamental yang bersifat inkonsisten, di mana kita lihat bahwa dalam analisis fundamental, tiga rasio ini yang paling sering digunakan untuk menilai kesehatan dan daya tarik saham perbankan. ROA itu untuk mengukur seberapa efisien bank menghasilkan laba dari asetnya. Secara data, ROA keempat bank ini itu bergerak positif selama 2021 sampai dengan 2025. Namun demikian, data penelitian terdahulu itu hasilnya inkonsisten. Ada yang menemukan ROA berpengaruh signifikan positif, ada juga yang menemukan tidak signifikan. Untuk DER itu untuk mencerminkan struktur modal, di mana kalau dalam industri perbankan, DER itu secara inherent tinggi, karena tabungan dan deposito nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas. Data DER menunjukkan DER keempat bank ini menurun gradual dari rata-rata hampir 7 kali menuju ke 5 sampai 5,6 kali. Dalam hasil penelitian tentang pengaruhnya terhadap harga saham ini tidak konsisten, bahkan ada tiga arah temuan yang berbeda. Kemudian ada di EPS yang paling konsisten dalam literatur umumnya ditemukan positif signifikan. Tetapi pertanyaan yang belum terjawab adalah apa konsistensi ini bertahan ketika suku bunganya naik 275 basis poin dalam 2 tahun. Inilah yang menjadi dorongan untuk melihat satu variabel lagi yang selama ini belum diuji sebagai moderator dalam konteks ini. Lanjut di sini ada di peran BI rate sebagai variabel moderasi. Jadi selama 2021 sampai dengan 2025, itu BI rate mengalami siklus yang paling dramatis dalam satu dekade terakhir. Terlihat dalam grafik, dimulai dari level terendah di 3,5, itu di awal 2021 sebagai stimulus pandemi, yang kemudian naik lagi ke 275 poin dalam 2 tahun, mencapai 6,25%, tertinggi dalam satu dekadenya, kemudian turun lagi bertahap ke 4,75% di akhir 2025. Mengapa ini penting? Karena BI rate ini tidak hanya mempengaruhi harga saham secara langsung, tapi juga mengubah cara investor untuk merespon sinyal fundamental. Ketika suku bunganya rendah, investor itu lebih agresif merespon ROA yang tinggi karena deposito tidak menarik. Kemudian jika suku bunganya naik drastis, EPS yang meningkat pun menghasilkan kenaikan harga saham yang lebih kecil karena terjadi kompresi P per E ratio. Dengan kata lain, BI rate tidak berdiri sendiri, melainkan memodifikasi kekuatan hubungan antara ROA, DER, EPS, dan harga saham. Inilah yang menjadi alasan teoritis dan empiris mengapa saya menempatkan BI rate sebagai variabel moderasi, bukan sebagai variabel kontrol. Di sini, untuk research gap-nya itu ada 5, di mana yang pertama adalah gap konstektual, yaitu di mana inkonsistensi ROA mengindikasikan pengaruhnya bersifat konstektual, bergantung pada faktor moderasi yang belum teridentifikasi. Yang kedua, ada di gap
empiris DER, yaitu 3 arah temuan berbeda pada DER belum dijelaskan secara komprehensif dalam satu model. Selanjutnya ada di gap moderasi. Belum ada penelitian menggunakan BI rate sebagai moderasi ROA, DER, EPS terhadap harga saham Bank KBMI 4. Yang keempat ada di gap sample, yaitu penelitian pada KBMI 4 yang homogen secara regulasi dan sistem belum dilakukan. Size bias tentunya masih ada. Yang kelima, gap temporal. Mayoritas penelitian belum mencakup siklus moneter 2021 sampai dengan 2025 dengan 3 rezim suku bunga dalam satu periode. Lanjut di urgensi dan kebaruan penelitian. Di sini ada 4 untuk kebaruan penelitian. Yang pertama ada di spesifikasi sampel. Spesifikasi sampel ini memfokuskan bank KBMI 4 yang homogen secara regulasi, mengeliminasi size bias yang sering menjadi kelemahan penelitian mencampur bank besar dan bank kecil dalam satu sampel. Yang kedua ada di kontribusi metodologi. Jadi ada BI rate sebagai variabel moderasi melalui moderated regression analysis adalah kontribusi metodologis yang belum dilakukan pada konteks sebelumnya. Terus yang ketiga ada di relevansi temporal, yaitu ada di data, ada 80 observasi yang mencakup 3 rezim suku bunga berbeda dalam satu periode memberikan kondisi ideal untuk menguji apakah ada seberapa kuat moderasi itu bekerja. Terus yang keempat ada di integrasi model, yaitu di integrasi perspektif fundamental dan makroekonomi dalam satu model membuat hasilnya lebih realistis untuk diaplikasikan. Yang kemudian di kontribusi praktis bagi investor, penelitian ini memberikan panduan dalam menginterpretasikan sinyal fundamental bank. Kondisi BI rate harus ikut dipertimbangkan. Lanjut di bagian manajemen bank, memberikan pemahaman tentang kapan kinerja keuangan mereka akan lebih atau kurang ditranslasikan ke dalam harga saham oleh pasar. Lanjut di bagian regulator, memberikan gambaran tentang seberapa sensitif harga saham perbankan sistemik terhadap perubahan kebijakan moneter. Yang kemudian, dari fenomena fluktuasi harga saham yang tidak linear ini melalui identifikasi inkonsistensi penelitian terdahulu hingga ditemukannya celah moderasi yang spesifik, itulah alur berpikir untuk menghasilkan judul penelitian tentang analisis pengaruh ROA, DER, dan EPS terhadap harga saham dengan BI rate sebagai variabel moderasi pada Bank KBMI 4 periode 2021 sampai dengan 2025. Lanjut lagi di bagian rumusan masalah, yaitu yang pertama ada di apakah ROA berpengaruh terhadap harga saham pada bank kelompok KBMI 4 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025. Yang kedua di apakah DER berpengaruh terhadap harga saham pada bank KBMI 4 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025. Yang ketiga, apakah IPS berpengaruh terhadap harga saham pada bank kelompok KBMI 4 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025. Yang keempat, di sini adalah apakah PI rate mampu memoderasi pengaruh ROA terhadap harga saham pada bank KBMI 4 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025. Yang kelima adalah apakah BI rate mampu memoderasi pengaruh DER terhadap harga saham pada kelompok KBMI 4 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025. Yang keenam adalah apakah BI rate mampu memoderasi pengaruh EPS terhadap harga saham pada bank KBMI 4 yang terdaftar di BEI periode 2021 sampai dengan 2025. Lanjut di bagian tujuan penelitian. Ada 6, yang pertama adalah menguji dan menganalisis pengaruh ROA terhadap harga saham pada bank KBMI 4 periode 2021 sampai dengan 2025. Yang kedua ada di menguji dan menganalisis pengaruh DER terhadap harga saham pada bank KBMI 4 yang terdaftar di BEI periode 2021 sampai dengan 2025. Yang ketiga ada di menguji dan menganalisis pengaruh EPS terhadap harga saham pada bank KBMI 4 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025. Yang keempat, ada di menganalisis kemampuan BI rate dalam pengaruh ROA terhadap harga saham pada bank KBMI 4 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025. Yang kelima, ada di menganalisis kemampuan BI rate dalam memoderasi pengaruh DER terhadap harga saham pada bank KBMI 4 yang terdaftar di BEI 2021 sampai dengan 2025. Yang keenam ada di menganalisis kemampuan BI rate dalam moderasi pengaruh EPS terhadap harga saham pada bank KBMI 4 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025.
Yang selanjutnya ada di manfaat teoritis. Di sini ada 5 manfaat teoritis. Yang pertama ada pengembangan ilmu manajemen keuangan. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu manajemen keuangan, khususnya mengenai pengaruh faktor fundamental perusahaan terhadap harga saham pada sektor perbankan. Yang kedua ada di referensi akademik ROA, DER, dan EPS. Tentunya menjadi referensi akademik mengenai hubungan ROA, DER, dan EPS terhadap harga saham pada Bank KBMI 4 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga ada di literatur BI rate sebagai variabel moderasi, yaitu menambah literatur ilmiah terkait peran BI rate sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara kinerja keuangan perusahaan dan harga saham sektor perbankan. Yang keempat ada di penguatan teori signaling dan efficient market hypothesis, yaitu memperkuat kajian signaling teori, efficient market hypothesis, dan teori investasi berkaitan dengan respon investor terhadap informasi fundamental dan kondisi makroekonomi. Yang kelima ada di referensi metode regresi data panel dan MRA. Menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam penggunaan metode regresi data panel dan MRA pada konteks perbankan. Lanjut lagi di manfaat praktis, di sini ada 5, yaitu yang pertama untuk investor adalah bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi saham sektor perbankan, berdasarkan kondisi fundamental perusahaan dan perubahan BI rate. Investor dapat memahami kapan sinyal ROA, DER, dan EPS paling kuat translasikan ke dalam harga saham. Yang kedua ada di perusahaan perbankan. Jadi masukan dalam menjaga dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan guna meningkatkan kepercayaan investor serta menjaga stabilitas harga saham. Manajemen dapat memahami kondisi moneter yang memperkuat dampak kinerja terhadap evaluasi. Yang ketiga ada di regulator dan pasar modal, memberikan gambaran mengenai sensitivitas harga saham sektor perbankan terhadap perubahan BI rate, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan pengawasan pasar keuangan. Yang keempat ada di akademisi dan peneliti selanjutnya, dapat digunakan tentunya sebagai tambahan referensi dalam penelitian manajemen keuangan, pasar modal, dan sektor perbankan. Penelitian ini juga membuka peluang replikasi pada sektor lain atau periode berbeda. Yang lanjutnya untuk penulis sendiri yaitu sarana untuk memperdalam pemahaman mengenai analisis fundamental perusahaan, harga saham, serta pengaruh BI rate terhadap sektor perbankan di Indonesia dalam rangka kerangka studi manajemen keuangan. Lanjut adalah landasan teoritis penelitian, yaitu yang pertama ada di teori manajemen keuangan. Di sini, konsep intinya adalah harga saham merupakan refleksi dari 3 keputusan utama manajemen, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen. Di mana keterkaitan dengan variabelnya itu adalah ROA mencerminkan kualitas keputusan investasi, sedangkan DER mencerminkan keputusan pendanaan, dan EPS adalah mencerminkan kemampuan menciptakan nilai bagi pemegang saham. Jadi, teori manajemen keuangan ini menjadi landasan mengapa ROA, DER, dan EPS dipilih menjadi variabel independen dalam penelitian ini. Yang kedua ada di signaling teori, yaitu di konsep intinya adalah perusahaan menyampaikan sinyal kepada investor melalui informasi keuangan untuk mengurangi asimetri informasi di pasar modal. Keterkaitan dengan variabelnya, apabila ROA yang tinggi itu menghasilkan sinyal positif efisiensi aset. Apabila DER yang tinggi di perbankan, itu sinyal kapasitas intermediasi. Dan ketika EPS meningkatnya adalah sinyal distribusi nilai kepada pemegang saham. Di sini akan menjelaskan bagaimana investor merespon publikasi laporan keuangan tribulanan Bank KBMI 4 dalam membentuk harga sahamnya. Yang lanjutnya adalah di trade-off F theory, di mana konsepnya adalah struktur modal optimal tercapai ketika manfaat pajak dari utang tax shield seimbang dengan biaya financial distress yang ditimbulkan leverage. Di mana keterkaitan dengan variabel ini adalah dinamika DER pada bank KBMI 4 itu DER tinggi pada perbankan mencerminkan besarnya dana pihak ketiga, bukan semata resiko, namun tetap dipengaruhi oleh beban bunga saat BI rate naik. Jadi memperkuat argumentasi teoritis mengapa BI rate memoderasi pengaruh DER terhadap harga saham. Di sini, yang lanjutnya adalah di interest rate theory, yaitu nilai aset keuangan ditentukan oleh nilai kini arus kas masa depan yang diskontokan dengan tingkat suku bunga yang berlaku. Kenaikan suku bunga maka akan membuat tingkat diskonto naik dan nilai kini sahamnya akan turun. Jadi keterkaitan dengan variabelnya menjelaskan 3 mekanisme transisi BI rate, di substitution effect ke obligasi, cost of capital naik, dan risk appetite investor berubah, yaitu menjadi landasan teoritis utama mengapa BI rate berperan sebagai variabel moderasi yang mengubah kekuatan hubungan ROA, DER, EPS dengan harga saham. Lanjutnya di kajian teorinya adalah di variabel-variabel dalam penelitian, yang dimana variabel dependennya adalah harga saham. Jadi, nilai suatu saham yang terbentuk dalam mekanisme permintaan dan penawaran di pasar modal,
mencerminkan persepsi investor terhadap kondisi, kinerja, dan prospek perusahaan di masa mendatang. Dalam penelitian ini, harga saham diukur menggunakan harga penutupan saham pada akhir setiap kuartal. Gerakan harga saham Bank KBMI 4, ada BCA, BRI, Mandiri, dan BNI itu dipengaruhi oleh faktor internal seperti ROA, DER, dan EPS maupun faktor eksternal seperti makroekonomi BI rate. Di sini ada 3 faktor variabel independennya, yaitu di ROA, DER, dan EPS. Di mana ROA itu rumusnya laba bersih dibagi dengan total aset dikali 100%. Di sini, rasio probabilitas itu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari keseluruhan aset yang dimiliki, mencerminkan efisiensi manajemen dalam mendayagunakan sumber daya aset. Apabila ROA-nya tinggi, maka nilainya positif efisiensi aset dan mendorong kenaikan harga saham, sesuai dengan signaling teori. Di sini DER itu rumusnya adalah total liabilitas dibagi total ekuitas. Rasio solvabilitas yang mengukur proporsi total liabilitas terhadap total ekuitas, mencerminkan komposisi struktur modal dan tingkat leverage keuangan perusahaan. DER pada perbankan itu tinggi karena dana pihak ketiga itu diklasifikasikan sebagai liabilitas. DER tinggi di perbankan itu berarti sinyal kapasitas intermediasi itu besar, bukan semata resiko. Namun pada saat BI rate naik, beban utang meningkat dan persepsi resiko bisa berubah. Yang ketiga ada di EPS, yaitu di laba bersih per jumlah saham beredar. Definisinya adalah rasio yang menghubungkan profitabilitas langsung dengan kepentingan pemegang saham, menunjukkan besarnya laba yang dihasilkan untuk setiap lembar saham yang beredar. Di mana karakteristiknya adalah apabila EPS yang meningkat secara konsisten itu mendorong ekspektasi dividen yang lebih tinggi dan menjadi sinyal terkuat bagi investor dalam penilaian saham perbankan, di mana EPS-nya meningkat, sinyal penciptaan nilai pemegang saham, dan akan meningkatkan kenaikan harga saham. Namun, ketika BI rate-nya tinggi, tingkat kompresi P atau rasionya itu dampak MPS-nya terhadap harga saham itu lebih teredam. Selanjutnya, ada di variabel moderasi adalah BI rate. BI rate ini adalah suku bunga acuan yang ditetapkan oleh BI, Bank Indonesia, sebagai instrumen kebijakan moneter. Perubahan BI rate ini memengaruhi diskonto, biaya modal, dan appetite risiko investor, sehingga secara aktif memodifikasi kekuatan pengaruh ROA dan EPS terhadap harga saham. Diukur berdasarkan data BI rate resmi per kuartal tahun 2021 dan sampai dengan 2025. Lanjut di bagian keterkaitan antar variabel. Di sini untuk hipotesis pertama yaitu pengaruh ROA terhadap harga saham. ROA itu berpengaruh terhadap harga saham melalui mekanisme signaling teori, yaitu di mana ROA yang tinggi merupakan sinyal yang positif kepada investor bahwa manajemen mampu mendayagunakan aset secara efisien, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar modal dan mendorong kenaikan harga saham. Semakin tinggi ROA, semakin besar kepercayaan investor terhadap kemampuan perusahaan menghasilkan laba di masa depan, yang pada akhirnya mendorong permintaan saham dan apresiasi harga. Sebaliknya, jika penurunan ROA itu memberikan sinyal bahwa efisiensi operasional sedang melemah, yang dapat memicu tekanan pada harga sahamnya. Peran moderasi BI rate ini pada kondisi suku bunga rendah, investor lebih responsif terhadap sinyal profitabilitas tinggi. Pada suku bunga yang tinggi, respon pasar terhadap ROA yang sama menjadi lebih teredam. Yang selanjutnya ada di pengaruh DER terhadap harga saham. DER ini berpengaruh terhadap harga saham melalui kerangka trade-off teori. DER yang terkelola optimal memanfaatkan manfaat taksial tanpa memikul financial distress berlebih akan dipersepsikan positif oleh investor. Pada industri perbankan, dan inherent itu cenderung tinggi. Karena apa? Karena dana pihak ketiga diklasifikasikan sebagai liabilitas, sehingga DER tinggi di perbankan mencerminkan kapasitas intermediasi yang besar, bukan semata risiko. Namun jika BI rate-nya naik, biaya utang itu meningkat dan beban financial distress menjadi lebih nyata, mengubah persepsi investor terhadap leverage bank dan tolerable menjadi mengkhawatirkan. Hal inilah mekanisme BI rate terhadap DER. Yang ketiga, yaitu dipengaruhi EPS terhadap harga saham. EPS itu adalah sinyal paling langsung dan transparan dalam signaling teori karena secara eksplisit menunjukkan besaran laba per lembar saham. EPS yang tinggi dan tumbuh konsisten mendorong ekspektasi dividen lebih besar dan kenaikan PE ratio, sehingga mengapresiasi harga saham. EPS menjadi variabel yang sangat fundamental dalam paling konsisten dalam literatur ini, positif signifikan di berbagai penelitian. Moderasi BI rate bekerja melalui kompresi PE ratio. Saat suku bunganya tinggi, kenaikan yang sama menghasilkan apresiasi saham yang lebih kecil. Hipotesis keempat sampai hipotesis keenam, ini moderasi BI rate terhadap pengaruh ROA, DER, dan EPS terhadap harga saham.
BI rate ini berfungsi sebagai variabel moderasi yang mengubah kekuatan dan arah hubungan antara variabel fundamental ROA dan EPS terhadap harga saham. Dalam kondisi suku bunga yang rendah, investor lebih agresif merespons sinyal positif fundamental karena instrumen bebas risiko kurang menarik. Saat pengetatan agresif, hingga 6,25%, sinyal positif yang sama menghasilkan apresiasi harga saham yang lebih kecil karena terjadi kompresi PE ratio dan flight to safety. Fase pelonggaran 4,75% akhir 2025 kembali meningkatkan sensitivitas pasar terhadap fundamental. Dengan demikian, tiga rezim suku bunga dalam periode 2021 sampai dengan 2025 ini menciptakan kondisi yang ideal untuk menguji apakah BI rate memperkuat atau memperlemah pengaruh ROA, DER, dan EPS terhadap harga saham Bank KBMI 4. Lanjut di penelitian terdahulu yang relevan. Di sini saya menunjukkan ada 6 penelitian dahulu yang relevan, di mana yang pertama ada di Rahmawinata et al. Di sini untuk menunjukkan bahwa hasilnya adalah ROA dan EPS berpengaruh positif signifikan. Yang kedua ada di Tahir et al., di mana di sini menunjukkan hasil EPS positif signifikan, sedangkan ROA tidak signifikan secara parsial dan DER negatif. Yang ketiga ada di Nur Hidayat dan Septiana, di mana ROA berpengaruh positif signifikan dan DER tidak signifikan pada bank BUMN. Lanjut di Sari et al. Di sini suku bunga memoderasi pengaruh ROA terhadap harga saham pada sektor infrastruktur. Di sini untuk selanjutnya ada di Margareta dan Wibowo, di mana hasilnya adalah BI rate memoderasi pengaruh EPS terhadap harga saham pada perbankan. Terus selanjutnya ada di 6. Di sini profitabilitas sebagai moderasi pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham perbankan itu hasilnya menunjukkan profitabilitas memoderasi hubungan variabel fundamental dengan harga saham. Lanjut di sini untuk hipotesis penelitian, yang pertama adalah ROA berpengaruh positif terhadap harga saham pada Bank KBMI 4 Bursa Efek yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025. Hipotesis yang kedua adalah DER berpengaruh negatif terhadap harga saham pada Bank KBMI 4 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025. Yang ketiga ada di EPS itu berpengaruh positif terhadap harga saham pada Bank KBMI 4 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025. Yang ke hipotesis keempat adalah BI rate memoderasi pengaruh ROA terhadap harga saham pada Bank KBMI 4 periode 2021 sampai dengan 2025. Hal limanya adalah BI rate memoderasi pengaruh DER terhadap harga saham pada KBMI 4 di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025. Yang keenam adalah BI rate memoderasi pengaruh EPS terhadap harga saham pada Bank KBMI 4 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025. Lanjut lagi di kerangka penelitian. Model penelitian ini menggunakan MRA untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu ROA dan EPS terhadap variabel dependen atau harga sahamnya, di mana menggunakan BI rate sebagai variabel moderasi untuk memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Di sini kami tunjukkan pula penelitian-penelitian terdahulu yang telah meneliti hubungan-hubungan dari masing-masing variabelnya. Lanjut di metode penelitian. Jadi di sini saya menggunakan metode penelitian jenis pendekatannya kuantitatif explanatory, di mana menjelaskan dan menganalisis pengaruh variabel independen ROA dan EPS terhadap variabel dependen atau harga sahamnya untuk menguji peran BI rate sebagai variabel moderasi yang memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut atau pengaruh tersebut. Penelitian eksploratory bukan menjelaskan mekanisme hubungan antar variabel, bukan sekedar mendeskripsikan asosiasi. Di sini populasi dan sampelnya, yaitu populasinya tentu saja seluruh bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampelnya adalah 4 bank KBMI 4, yaitu Bank BCA, BRI, Mandiri, dan BNI. Dipilih karena homogen secara regulasi, sesuai dengan peraturan OJK, di mana model intinya lebih dari 70 triliun rupiah. Sistemik dan menguasai lebih dari 60% aset perbankan nasional. Untuk jenis dan sumber datanya adalah data sekunder dengan menggunakan data triwulan yang diambil dari laporan keuangan triwulan dari masing-masing perusahaan dan laporan data BI rate yang diambil resmi dari web BI. Untuk tekniknya yaitu menggunakan MRA yang dipilih karena mampu menguji secara simultan pengaruh langsung
hipotesis 1 sampai dengan H3 dan pengaruh moderasi H4 sampai dengan H6 dalam satu model regresi. Berbeda dengan regresi biasa, MMRA memasukkan suku bunga interaksi X kali Z untuk mendeteksi apakah Z ini atau BI rate ini mengubah kekuatan dan arah pengaruh ROA, DER, dan EPS terhadap harga saham. Untuk rumusnya seperti dalam slide. Tahapan pengujiannya nanti yang pertama adalah uji pemilihan model data panel. Digunakan dengan uji Chow untuk memilih antara PLS atau versus FEM. Kemudian ada di uji Hausman, yaitu FEM versus RAM, untuk menentukan model terbaik yang sesuai karakteristik data panel Bank KBMI 4. Yang kedua, ada uji asumsi klasik, yaitu ada di uji normalitas, ada di uji multikolinearitas, heterokedistisitas, dan autokolerasi. Yang ketiga ada di uji hipotesis, yaitu di uji T parsial, uji F simultan, koefisien determinasi, dan uji interaksi MRA untuk hipotesis H4 sampai dengan H6-nya. Di sini, seperti sudah disebutkan sebelumnya, ada di definisi operasional variabelnya, ini ada 4, di mana ada ROA, DER, EPS, BI rate, dan tentu saja ada harga saham. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.